Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, hari ini kita masih belajar tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, masih ingat ya, pertidaksamaan kuadrat itu ada dua permasalahan ya. Yang pertama adalah mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi grafik. Yang kedua adalah mengubah grafik menjadi pertidaksamaan kuadrat. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ini nih, mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi grafik. Nah, hari ini kita belajar mengubah grafik menjadi pertidaksamaan kuadrat. Nah, dalam mengubah grafik menjadi pertidaksamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama, jika diketahui 3 titik sembarang. Yang kedua, jika diketahui 2 titik yang memotong sumbu X dan 1 titik sembarang. Kemudian yang ketiga, jika diketahui titik puncak dan 1 titik sembarang. Nah, yang pertama nih, jika diketahui 3 titik sembarang. Jadi ada X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Ini titik yang pertama, titik kedua, titik yang ketiga. Maka berlaku rumus Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Ya. Caranya gimana? Cara menentukan persamaan grafiknya. Langkahnya yang pertama adalah dengan mensubstitusikan titik-titik itu, titik 1, titik 2, dan titik 3 ini ke dalam persamaan grafik, sehingga akan kita peroleh sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, ingat ya, kita pernah sebelum materi sebelumnya tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Ya. Nah, setelah menjadi ini, maka kita bisa mencari nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya berapa. Dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Kemudian setelah ketemu nilai A, B, dan C, maka kita masukkan ke persamaan ini. Ya, berarti Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kemudian yang kedua, jika diketahui 2 titik yang memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0, serta ada 1 titik sembarang. Di sini saya tulis X3, Y3. Maka akan berlaku rumus Y sama dengan Fx sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Nah, cara menentukannya gimana? Yang pertama, kita harus cari nilai A-nya dulu. Nah, untuk mencari nilai A itu dengan cara mensubstitusikan titik sembarang ini, X3, Y3 ini, ke dalam persamaan ini. Ya, gitu. Setelah itu akan diperoleh persamaan Y sama dengan A kali X3 min X1 kali X3 min Y min X2. Maaf, di sini berarti Y3 ya. Nah, kemudian setelah itu ketemu nilai A-nya berapa, kemudian kita substitusikan nilai A itu ke dalam persamaan ini. Nah, selanjutnya, jika diketahui titik puncak, X puncak, Y puncak, dan 1 titik sembarang, X1, Y1, maka berlaku rumus Y sama dengan A kali X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Ya, cara menentukannya gimana? Nah, yang pertama kita harus cari nilai A-nya dulu, ya. Dengan cara mensubstitusikan titik ini X1, Y1 ke persamaan grafik, ya. Sehingga kita dapatkan Y1 sama dengan A kali X1 min X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Nah, setelah ketemu nilai A, kita substitusikan ke dalam persamaan grafik. Nah, supaya antum lebih paham, kita langsung soal. Nih, contoh yang pertama, perhatikan grafik berikut ya, perhatikan gambar berikut. Pertidaksamaan yang menunjukkan daerah yang diarsir yang mana? Jadi pertidaksamaan yang menunjukkan daerah yang diarsir. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini kan tidak melalui sumbu X ya. Nah,
ini ada 3 titik sembarang. Titik mana aja? Nih, titik yang pertama. Di sini ya. Saya kasih tanda di sini. Di sini ada titik A, B, C. Titik A koordinatnya 5,-5, titik B koordinatnya 1,-5, titik C koordinatnya 0,-10 gitu ya. Nah, kita masukkan satu-satu. Nih, yang pertama titik A. Y, berarti Y-nya kita ganti dengan -5. Berarti -5 sama dengan A. X-nya kita ganti dengan 5. Berarti A kali 5 dikuadratkan ditambah B kali 5 ditambah C. Nah, 5 dikuadratkan sama dengan 25. Ya. B kali 5 berarti 5B. Sehingga kita dapatkan -5 sama dengan 25A ditambah 5B ditambah C. Nah, selanjutnya kita substitusikan titik B. Titik B 1,-5. Ya, berarti Y-nya -5, X-nya 1. Nah, berarti -5 sama dengan A kali 1 dikuadratkan ditambah B kali 1 ditambah C. 1 dikuadratkan nilainya 1. Berarti 1 kali A itu A. B kali 1 itu B. Ditambah C. Sehingga kita dapatkan persamaan -5 sama dengan A ditambah B ditambah C. Selanjutnya kita substitusikan titik yang C. Ya, 0,-10. Artinya X-nya 0, Y-nya -10. Kita masukkan -10 sama dengan A kali 0 dikuadratkan ditambah B kali 0 ditambah C. 0 dikuadratkan 0 ya. B kali 0, 0 juga. Jangan lupa ditambah C. Sehingga kita dapatkan -10 itu sama dengan C. Gitu. Karena di sini kita sudah dapat nilai dari C, sehingga bisa langsung kita substitusikan nilai ini ya, nilai C ini. Kemana? Boleh ke sini dan ke sini. Nah, berarti kita masukkan nih sekarang. -5 sama dengan 25A ditambah 5B ditambah C. C-nya berapa? -10. -10 di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi +10. Sehingga -5 ditambah 10 sama dengan 5. Sehingga kita dapatkan 5 sama dengan 25A sama ditambah 5B. Nah, ini kan semua kelipatan 5. Sehingga bisa kita lakukan, disederhanakan namanya ya. Kita bagi semua ruas dengan 5. 5 dibagi 5 nilainya 1. Ya. 25 dibagi 5, 5. 5A. 5B dibagi 5 menjadi B aja. Gitu. Kemudian kita masukkan C, nilai C ini ke persamaan yang kedua. Ya, berarti -5 sama dengan A ditambah B ditambah C. C-nya -10. -10 di ruas kanan kita pindahkan lagi ke ruas kiri menjadi +10. -5 ditambah 10 sama dengan 5 ya. Sehingga kita dapatkan persamaan 5 sama dengan A ditambah B. Nah, kita kan sudah punya dua persamaan ini. Persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita eliminasi. Berarti 1 sama dengan 5A plus B. Persamaan yang kedua, 5 sama dengan A plus B. Untuk dieliminasi, kita bisa menghilangkan yang mudah kita hilangkan B. Ya, maka kita kurangkan ya. Eliminasi tidak selalu minus ya. Tergantung dari tandanya. Oke, karena ini positif-positif, kita kurangkan sehingga B-nya hilang ya. 1 dikurangi 5 sama dengan -4. 5A dikurangi A sama dengan 4A. Berarti kalau kita mau mencari A, berarti 4 dibagi 4 atau sama dengan -1. Kita sudah dapatkan nilai A-nya -1. Kita masukkan boleh ke persamaan ini, boleh ke persamaan ini ya, untuk mencari nilai B. Kita pilih yang ini ya. 5 sama dengan A ditambah B. 5 sama dengan A-nya kita masukkan. A-nya tadi -1, berarti -1 ditambah B. Sehingga B sama dengan -1 di ruas kanan, pindah ke ruas kiri, menjadi +1. 5 ditambah 1, 6. Sehingga kita dapatkan nilai B-nya adalah 6. Nah, jadi persamaan dari grafik ini, baru persamaannya ya. Berarti Y sama dengan, kita masukkan ke sini ya.
Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A-nya tadi min 1, berarti Y sama dengan min 1X kuadrat. B-nya sama dengan 6, berarti ditambah 6X. C-nya min 10, berarti min 10. Sehingga kita dapat persamaan Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X dikurangi 10. Nah, itu baru persamaan kuadratnya. Kita belum dapat pertidaksamaannya. Nah, caranya gimana? Kita lakukan uji titik. Uji titik di mana? Boleh di sini, boleh di sini, ya. Saya coba di titik ini ya. Titik ini berarti koordinatnya adalah 3, min 10, ya. Di sini 3, min 10. Oke. Kita masukkan ke persamaan. Y titik-titik min X kuadrat plus 6X min 10 ya. Kita ganti Y-nya dengan min 10, kita ganti X-nya dengan 3. Berarti min 10 titik-titik min 3 dikuadratkan ditambah 6 kali 3 dikurangi 10. 3 dikuadratkan 9, ada minnya berarti min 9. Ditambah 6 kali 3, 18. Min 10. Ya. Min 9, min 10. Berarti min 19. Min 19 ditambah 18, hasilnya min 1. Min 10 dengan min 1 perbandingannya. Berarti lebih besar yang mana? Lebih besar min 1. Lebih kecil min 10 gitu ya. Berarti yang tepat pertidaksamaannya adalah min 10 itu kurang dari sama dengan min 1. Kenapa pakai sama dengan? Karena gambarnya pada grafik ini garisnya adalah garis yang utuh ya, bukan garis putus-putus ya. Kalau garisnya utuh ini maka pakai sama dengan. Sehingga kita dapatkan pertidaksamaannya yang mana? Nah, pertidaksamaannya berarti Y kurang dari sama dengan, ini kan kita sudah dapat tandanya ya, kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 6X min 10. Udah ya? Sekarang contoh yang kedua, perhatikan grafik berikut. Pertidaksamaan yang menunjukkan daerah yang diarsir di luar grafik nih. Nah, sekarang contoh yang kedua, jika diketahui ya, dua titik yang memotong sumbu X. Ini kan sumbu X ya. Nah, memotong di mana? Di titik A dan titik B. Koordinat dari titik A itu min 5,0. Koordinat dari titik B itu min 2,0. Ya. Titik A di sini berarti saya tulis X1,0. B di sini X2,0 gitu ya. Dan satu titik sembarang kita ambil di sini. Ini ya, ini titik C. Koordinatnya berapa? 0, min 5. Ini sebagai X3, Y3. Nah, berlaku rumus apa? Rumusnya adalah Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Nah, caranya kita substitusikan X3, Y3, artinya titik sembarang ini, ke dalam persamaan. Nah, Y3 sama dengan A kali X3 min X1 kali X3 min X2. Y3-nya berapa? Nih ya, Y3-nya adalah min 5, X3-nya 0. Berarti min 5 sama dengan A kali, X3-nya tadi 0 ya. 0 dikurangi X1. X1-nya berapa? Min 5. Ya. 0 dikurangi min 5. Kali X3-nya 0 dikurangi X2. X2-nya min 2. Berarti 0 min 2. Nah, sekarang ingat min kali min hasilnya positif. Sehingga 0 plus 5. Di sini 0 plus 2. Sehingga min 5 itu sama dengan A kali 5 gitu ya. Kali 2. Ini ya, A kali 5 kali 2. 5 kali 2, 10. Berarti kita dapatkan min 5 sama dengan A kali 10. Sehingga A adalah min 5 dibagi 10. Kalau disederhanakan, A itu nilainya adalah min setengah. Nah, kemudian kita substitusikan nilai A ini ke dalam persamaan. Berarti Y sama dengan min setengah kali X min. X1-nya tadi berapa? Min 5 ya. X1-nya min 5. Berarti X min 5 kali X min 2. Karena X2-nya min 2.
Nah, berarti ini X plus 5, ini X plus 2, gitu ya. Nah, selanjutnya kita kalikan pelangi dulu. X kali X menjadi X kuadrat. X kali 2 menjadi 2X. 5 kali X menjadi 5X. 5 kali 2 itu 10. Nah, kalau kita ringkas, ini ada yang sejenis 2X ditambah 5X sama dengan 7X. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan min setengah kali X kuadrat plus 7X plus 10. Baru kita kalikan ke dalam sini ya. Min setengah kali X kuadrat, min setengah X kuadrat. Min setengah kali positif 7X berarti min 7 per 2X. Min setengah kali 10 itu min 5. Ya, sehingga kita dapatkan persamaannya adalah Y sama dengan min setengah X kuadrat, min 7 per 2X, min 5. Apakah sudah selesai? Belum, karena ini baru persamaan, ya. Tandanya sama dengan, berarti baru persamaan. Untuk mencari pertidaksamaannya, kita bisa lakukan uji titik. Oke, kali ini saya uji titiknya dengan mengambil titik di sini ya, titik 0,0, gitu. Kalau kita masukkan, berarti X-nya 0, Y-nya 0 ya. Berarti Y-nya kita ganti 0 sama dengan min setengah kali 0 kuadrat dikurangi 7 per 2 kali 0 dikurangi 5. Gitu ya. Berarti 0 titik-titik itu. Nah, kita masukkan. Berarti kan ini nilainya 0, 0, min 5. Berarti hasil akhirnya di sini min 5. Nah, kita bandingkan 0 dengan min 5. Maka pertidaksamaan yang tepat apa? Lebih besar atau kurang dari? Lebih besar, karena 0 itu nilainya lebih besar dari min 5. Nah, kita tengok garisnya putus-putus atau utuh. Garisnya utuh, berarti dia pakai sama dengan. Nah, ya, berarti tandanya adalah lebih besar sama dengan. Sehingga pertidaksamaan yang pas adalah Y lebih besar sama dengan min setengah X kuadrat min 7 per 2X min 5. Nah, kita dapat pertidaksamaannya adalah ini. Mudah ya? Nah, ini contoh yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Oke. Nah, di sini kita punya ya, titik puncak. Ya, ini titik puncaknya di koordinat 3,2 dan titik sembarang di koordinat 0,5. Kalau diketahui titik puncak dan titik sembarang, maka kita bisa gunakan rumus Y sama dengan A kali X min X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Caranya gimana? Kita substitusikan. Titik A itu 0,5, berarti di sini sebagai X dan Y ya. Dan titik puncak. Titik puncak itu X puncak, Y puncak. Di sini 3,2. Kita masukkan, berarti Y-nya adalah 5 ya. Ya, ini sebagai X puncak, Y puncak. Berarti 5 sama dengan A kali X-nya berapa? 0. Berarti 0 dikurangi X puncaknya berapa? 3. Berarti 0 dikurangi 3. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah Y puncak. Y puncaknya 2. Berarti ditambah 2. Nah, sekarang 0 min 3. Hasilnya min 3. Min 3 dikuadratkan itu 9. Sehingga kita dapatkan 5 sama dengan A kali 9 ditambah 2. A kali 9 itu 9A ya. Nah, 2 di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min. Berarti 5 min 2 itu sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan 3 itu sama dengan 9A. Kalau kita mencari A, berarti sama dengan 3 dibagi 9. Atau kalau disederhanakan, A-nya sama dengan 1 per 3. Kita substitusikan nilai A-nya ke dalam persamaan ini. Berarti Y sama dengan 1 per 3 kali X min, X puncaknya 3. Berarti X min 3. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah Y puncak. Y puncaknya 2. Nah, kita kuadratkan dulu X min 3 kuadrat. Hasilnya menjadi apa? Menjadi X kuadrat min 6X plus 9. Nah, kemudian kita kalikan sepertiga kali X kuadrat, sepertiga X kuadrat. Sepertiga kali min 6X, berarti min 6 per 3X. Sepertiga kali 9 itu 3. Jangan lupa ditambah 2 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 6 per 3 itu 2, min berarti min 2.
Nah, berarti ini sepertiga X kuadrat min 2X. 5 dapat dari mana? Di sini 3 plus 2 hasilnya 5. Nah, ini kita sudah dapatkan persamaan kuadratnya. Untuk pertidaksamaannya, maka kita harus lakukan uji titik. Uji titik berapa yang mau kita pilih? Kita pilih yang gampang aja ya, 0,0. Berarti di sini. Ya. Sehingga 0 titik-titik sepertiga kali 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 ditambah 5. Sehingga ini 0 dikurangi 0 plus 5 hasil akhirnya adalah 5. Kita bandingkan 0 dengan 5. Pertidaksamaan yang tepat adalah kurang dari. Gitu ya. Nah, karena garisnya adalah garis putus-putus, maka tidak pakai sama dengan. Sehingga 0 kurang dari 5 ya. Sehingga kita dapatkan pertidaksamaannya adalah Y kurang dari 1/3 X kuadrat min 2X plus 5. Mudah ya? Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.